Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Muhammad Zian Naufal, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari SMP NU Lemah Abang yang sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 2 dengan nomor induk mahasiswa 2530112 yang akan menjalani uji kinerja membuat video pembelajaran tentang mengimani Odo dan Odan. Dan hari ini pada tanggal hari Selasa 7 Oktober 2025 akan melakukan perekaman video pembelajaran. Dan berikut adalah hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di pelajaran Bapak bersama Pak Noval. Sekarang kita akan belajar PAI. Oke? Gimana semuanya? Sehat? Udah makan belum? Belum? Oh ya, kalau belum nanti. Coba, sekarang hari ini yang piket siapa? Udah piket belum? Sebelum Bapak mulai pelajarannya, kita membaca doa bersama terlebih dahulu. Duduk siap. Tangan ke atas semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu, mengabsen. Yang pertama, Seska. Oke, Ashifa. Adira, Aziza. Kemudian Bunga, Lukman. Maisinta. Maisinta? Gak ada, kemana itu? Alpa kah? Sakit kah? Oh, Alpa. Nurvina. Riani. Sabrina. Wulandari. Ya, berarti yang Alpa 2. Sisanya hadir semua. Sebelum kita mulai, untuk meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air, Bapak pengen minta kalian menyanyikan satu lagu nasional. Hadirin harap berdiri semua. Kita bersama-sama menyanyikan Garuda Pancasila yang akan dipandu oleh Dewi. Silakan Dewi maju ke depan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hadirin dimohon duduk kembali. Ada yang tahu kira-kira hari ini mau belajar apa? Ya. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang Odo dan Odan. Sebelum kita mulai, Bapak pengen berpantun terlebih dahulu, melakukan ice breaking terlebih dahulu.
Ngopi di teras sambil nulis skripsi. Tiba-tiba kopi tumpah ke baju putih. Takdir Allah memang misteri, kadang bikin jengkel, tapi ada hikmah di setiap peri. Bapak pengen mengetahui kemampuan kalian terlebih dahulu perihal tentang iman, qada dan qadar. Coba dibuka HP-nya masing-masing. Bapak sudah kirimkan asesmen diagnostik. Nah, itu ada 3 soal pilihan ganda yang harus kalian jawab. Waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ya, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Oh, sudah. Oke. Nanti kita akan koreksi bersama-sama jawaban kalian. Sekarang Bapak akan menerangkan tentang pembelajaran hari ini. Kenapa kita harus belajar iman, qada dan qadar? Tujuan pembelajarannya adalah kalian harus mampu menganalisis perbedaan antara qadar, takdir mu'alaq, takdir mubrom, serta melalui studi kasus dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu menunjukkan sikap sabar, syukur, kemudian tawakal untuk dijalankan di kehidupan sehari-hari. Kita mulai masuk ke materi inti. Kira-kira kalian pernah merasa kecewa karena usaha kalian, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan perjuangan usaha kalian? Kira-kira pernah apa enggak? Ya, itu adalah sikap manusiawi. Kemudian, yang kedua, kenapa ada orang yang tetap sabar dan ikhlas walaupun keadaannya sedang mengalami kondisi di masa-masa yang tersulit? Ayo. Nah, semua itu adalah karena takdir Allah. Karena qada dan qadar Allah. Kira-kira ada yang tahu enggak arti qada? Ya, betul. Qada itu adalah ketetapannya Allah. Sedangkan qadar yaitu adalah perwujudan dari qada, dari ketetapan Allah. Contohnya, kita bisa analogikan bahwa ada seorang arsitektur ingin membangun sebuah gedung. Contohnya, Faisal adalah seorang arsitek. Sebelum Faisal membangun sebuah gedung, tentunya Faisal akan merencanakan sesuatu. Misalkan menggambarkan gedungnya terlebih dahulu, kemudian apa yang harus disiapkan. Nah, itu adalah analogi atau istilah misal dari qada. Sedangkan ketika Faisal sudah menggambar, sudah selesai, ketika dibangun, pembangunan gedung itu artinya qadar. Analogi dari qadar. Bahwa qadar itu adalah penerapannya. Paham? Oke, contoh lain dari analogi qada dan qadar. Misalkan ada sebuah sutradara film. Nah, sebelum bikin film, kira-kira yang harus dipersiapkan itu apanya dulu? Alur, kisah, cerita, kemudian naskah, dan itu kan harus ditulis oleh sutradara, oleh penulis. Nah, itu adalah analogi dari qada. Sedangkan nanti ketika ceritanya udah jadi, nah ini akan syuting, akan diperagakan. Nah, ketika peragaan dari cerita ini, yaitu analogi dari qadar.
Biasanya istilah kata kodo dan kodar itu bisa disebut juga dengan takdir. Nah, takdir ada dua macam. Yang pertama takdir mubrom, yaitu takdir yang pasti yang tidak bisa diubah. Contohnya apa? Jenis kelamin. Kalian terlahir sebagai laki-laki, tidak bisa mengubahnya jadi perempuan. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian kematian seseorang, kelahiran seseorang, itu semuanya udah ditetapkan sama Allah dan itu tidak bisa dirubah. Walaupun kita dengan melakukan ikhtiar atau usaha, misalkan kalian seorang laki-laki pengen jadi perempuan, walaupun kalian usaha semaksimal mungkin, itu tidak akan terjadi. Walaupun bentuk fisik dari luarnya itu sama, tetapi itu tidak secara keseluruhan bahwa kamu bisa berubah jadi perempuan. Dan itu adalah dosa yang sangat besar. Merubah segala takdir mubrom itu adalah dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua, yaitu takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah. Bahwa kita bisa merubah sebuah takdir. Misalkan kita terlahir sebagai orang yang tidak punya. Tetapi karena kita berusaha, bersyukur, tawakal, berdoa, usahanya maksimal, tidak males, kerja terus, rajin. Nah itu yang tadinya ditetapkan sebagai orang yang tidak punya atau orang miskin, itu bisa nantinya dengan izin Allah jadi orang kaya. Nah, itu takdir ada dua macam, mubrom dan mu'allaq. Paham? Pembelajaran hikmah kodo dan kodar ini, bahwa iman kepada dan kodo dan kodar ini yaitu menumbuhkan sikap sabar. Yang pertama, dalam menghadapi semua musibah. Kalau kamu mengimani kodo dan kodar, setiap kamu menghadapi musibah, pasti kamu akan menyikapinya dengan sabar dan ikhlas. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah. Yang ketiga, membiasakan tawakal setelah berusaha. Tawakal itu kan artinya berpasrah sama Allah. Segala usaha kita, semua setelah diusahakan, kemudian didoakan, itu semuanya harus tawakal. Harus diserahkan kepada Allah. Kemudian membiasakan tawakal setelah berusaha, kemudian hidup lebih tenang, tidak mudah gelisah, dan yang terakhir tidak sombong ketika berhasil. Bahwa sikap yang tercermin dari pembelajaran kali ini yaitu kalian harus sabar. Sabar dalam menghadapi ujian hidup. Kemudian yang kedua, syukur. Mensyukuri nikmat sekecil apapun. Kemudian tawakal, berserah diri setelah ikhtiar dengan maksimal. Poin utamanya adalah ikhtiar dengan maksimal. Kalau kalian ikhtiar atau usahanya tidak maksimal, langsung berserah diri, itu juga sia-sia. Sekarang Bapak pengen membentuk kelompok kalian untuk mengerjakan sebuah proyek. Kalian sudah duduknya berkelompok. Coba kelompok satu mana? Ya, ada kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Bapak akan terlebih dahulu menerangkan kalian harus ngapain. Yang pertama, kamu harus membuat peta konsep. Peta konsep tentang apa? Yaitu materi yang tadi Bapak sudah jelaskan tentang kodo dan kodar. Kalian siapkan kertas HVS-nya, kemudian alat tulis. Setelah itu kalian harus menyimpulkan peta konsepnya dan berikan 2 contoh dari penerapan mengimani kodo dan kodar.
Sekarang Bapak akan bagikan lembar aturan dan lembar jawaban. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Untuk mencari sumbernya, kalian bisa gunakan buku paket, kemudian silakan searching, nyari di internet untuk isi dari kode dan kodar itu seperti apa. Sebelum mengerjakan, silakan dibaca dulu aturan tugasnya seperti apa. Oke? Apabila ada yang tidak dipahami, silahkan angkat tangan dan bertanya kepada Bapak. Oke? Kasih kalian 2 lembar kertas kosong. Yang pertama itu fungsinya untuk peta konsep. Yang kedua untuk kesimpulan. Kalian nanti akan menyimpulkan sesuatu dan memberikan 2 contoh tentang penerapan iman, qada dan qadar di kehidupan sehari-hari. Oke, paham? Silakan kalian berkreasi semaksimal mungkin. Mau dihias, mau bentuknya kotak, bulat, segitiga, bunga-bunga, atau apapun itu. Tugasnya dimulai. Setelah ini akan dipresentasikan satu kelompok satu-satu. Kelompok 1 gimana? Sudah ketemu? Ya, boleh. Nah, iya itu kesimpulannya. Nah, silakan boleh cari di internet, kemudian dari buku. Tulis saja, ya. Oke, time's up. Waktunya sudah habis. Coba kalian presentasikan ke teman-teman. Tunjukkan hasil karya kalian. Kemudian apa yang sudah didapatkan. Pegang hasil karyanya seperti ini. Diperlihatkan ke teman-teman. Kemudian sebutkan apa yang sudah didapat. Kelompok 1. Silakan dibacakan. Apa itu iman kepada qada dan qadar? Beriman kepada qada dan qadar adalah bagian dari rukun iman. Ya, betul. Rukun iman yang keberapa kira-kira? Takdir dalam ajaran Islam dibagi menjadi 2, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang masih dapat berubah dengan usaha dan doa. Contohnya nasib, rezeki, kesuksesan, dan prestasi. Sedangkan takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah sama sekali. Contohnya kelahiran, kematian, jenis kelamin, dan masa lalu. Kelompok selanjutnya, kelompok 3. Belajar dengan bersungguh-sungguh untuk menghadapi ujian, lalu menerima hasilnya dengan ikhlas karena hasil tersebut adalah ketetapan Allah. Berdoa dan berusaha dan mencari rezeki, menerima musibah dengan sabar, tidak sombong saat berhasil dan tidak putus asa. Ya, betul. Kesimpulan beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar berarti meyakini bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah SWT. Namun manusia tetap memiliki usaha, ikhtiar, dan kebebasan memilih dalam bekas-bekas yang telah ditentukan serta menjalannya dengan sabar, syukur, optimis, dan tawakal untuk meraih ketenangan jiwa. Berusaha keras sambil bertawakal, misalnya belajar sungguh-sungguh dan tetap menerima hasil dengan lapang dada. 2. Tidak mudah putus asa ketika gagal, tetap yakin bahwa semua sudah diatur Allah dan pasti ada hikmahnya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kenapa kita melakukan diskusi? Agar kalian semua ini bisa dapat memahami dengan mudah
tentang iman kepada qada dan qadar. Itu yang pertama. Kemudian tentang takdir, kemudian tentang sabar, syukur, dan tawakal. Dan kemudian hikmah mengimani qada dan qadar, kemudian serta penerapannya di kehidupan sehari-hari. Pembelajaran hari ini juga agar kita tahu dan bisa menyikapi segala tantangan di masa yang akan datang. Contohnya misalkan kamu menghadapi suatu ujian dan kamu yang paling jelas harus sabar, tawakal, kemudian bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah kita dapatkan. Nah, sekarang Bapak minta kalian bikin satu kelompok, satu pertanyaan untuk Bapak jawab. Waktunya 2 menit. Silakan. Nomor 1. Pertanyaannya apa kelompok 1? Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa Allah memberi manusia kebebasan berusaha, padahal sudah ditakdirkan, sudah digariskan sama Allah? Ada 2 takdir. Yang pertama takdir mubrom, yang kedua takdir mu'allaq. Semua takdir mubrom itu tidak bisa diubah. Tetapi kalau takdir mu'allaq, nah, semua yang ada di dunia ini kebanyakan itu sifatnya adalah kategori takdir mu'allaq. Oke? Jadi Allah membebaskan kita semua untuk berusaha agar kehidupan kita lebih baik lagi. Ingat, Allah tidak akan merubah nasib seseorang selama seseorang itu tidak ingin berusaha, tidak ingin merubah nasibnya. Jadi, intinya kamu harus rajin, harus berusaha, jangan malas. Kemudian, nomor 2 itu sama seperti nomor 1 pertanyaannya. Kemudian nomor 3, cara kita ngimanin qada dan qadar di kehidupan sehari-hari, yaitu tadi, yang pertama, kamu jangan males, harus tetap sabar, harus tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Ingat, memandangnya jangan ke atas. Kalau kamu memandang hal-hal yang lebih, kamu pengennya akan terus serba kurang terus. Tetapi kalau kamu memandangnya ke bawah, itu akan membuat kamu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Contohnya misalkan di sekolah kita sabar ketika nilai ujian kita kurang baik. Tetapi sabar ini harus diterapkan, tidak hanya mengurung diri, tidak hanya merenung, tetapi dibuat juga tindakan yang lebih bagus. Nilai ujian kurang baik, pasti ada sebab akibatnya. Sebab akibatnya karena kamu kurang belajar. Intinya berarti kamu belajarnya harus ditambah lagi. Paham? Kemudian bersyukur jika mendapat nilai baik. Dan tawakal setelah belajar keras yang akan menghadapi ujian. Itu contoh dari penerapan iman kehidupan di sekolah. Setelah kita belajar tentang iman kepada qada dan qadar, coba renungkan masing-masing apa yang didapatkan tentang pembelajaran hari ini. Kemudian yang kedua, sikap apa yang akan kamu ubah setelah belajar materi ini? Nah, itu silakan direnungkan. Kemudian jadilah itu untuk memotivasi diri kalian sebaik mungkin. Oke, paham? Tuliskan masing-masing di kertas selembar. Satu sifat aja yang pengen kamu ubah dalam hidup kamu yang jadi lebih baik.
Coba. Satu lagi. Bapak sudah mengumpulkan pertanyaan kalian. Ini jadikan motivasi kalian bahwa sifat-sifat jelek kalian suatu saat insya Allah berubah. Amin ya robbal. Yaitu asesmen sumatif. Bapak sudah tampilkan atau kirimkan di grup. Silahkan dibuka dan dikerjakan. Itu hanya satu soal dan bentuknya adalah uraian atau esai. Itu menurut pendapat pribadi kalian masing-masing. Silakan dikerjakan. Ya, waktunya sudah habis. Setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa membawa peta konsep masing-masing ke rumah. Kemudian diskusikan dengan orang tua. Apa itu kodo dan kodar, apa yang kalian dapat hari ini. Bapak akan mengecek hasil peta konsep kalian. Dan yang terbaik akan Bapak posting di sosial media kita. Oke, paham? Pokoknya kalian diskusikan dengan orang tua, sikap kalian, entah itu tentang kodo dan kodar, kemudian kalian pengalaman di sini seperti apa ketika mengerjakan. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama membaca doa penutup terlebih dahulu. Silakan diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Shadaqallahul. Ya, silahkan nanti buku paketnya dikumpulkan di meja yang paling depan. Sampai ketemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.